Parisa mandiai, ita tame huang pembahasan ye mungkin babehat isut. Tapi munita membuka ate ita maka dia sulit karena firman Tuhan kutak ye belua bara nyaman hatala tu tuju akan kelunen dan supaya kelunen te paham. Ya tunti tala menghendak mempersulit kelunen mengerti ajaran ayu maka te Yesus duma kan ulun kelunen sehingga ulun kelunen te mengerti mengaseni hatala. Dan anda tu kita belajar bara perjanjian lama Yesaya pasal hanya ayat 19. Yesaya pasal hanya ayat 19 wang bahasa Indonesia kuah. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Wang kutak kita kuah bisa ngaju. Ketun kare muridku musti mingkes menyimpan tuntang mahaga memelihara ya. Kare pete je inenga hatala akangku, yaitu mingkes tuntang mahaga kare pete atau pengajaran yang Allah berikan kepadaku. Parisa mandiai judul itu meterai Allah dan tanda binatang. Jadi bahali menggau melai kamus bahasa Dayak ngaju meterai itu jatun. Itah ja mengaseni zaman huran jatunti kilau apel buah apel jatunti melai petak danum itah ulu Dayak tuh. Maka teh huang terjemahan bahasa Dayak ngaju buku Amsal kuah bagaikan apel di pinggan perak, maka terjemahan Yunita apel itu ganti dengan kasturi. Jadi buah di tangkat tama mayun Yunita lu Dayak adalah kasturi. Kasturi itu buah langka mulai dunia. Hanya tege mulai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Buah maripu, ungu dan manis. Pari semdiai, nah metrai Allah. Tapi itah rahian andau setelah bangsa Indonesia sahilu tentang setelah merdeka, kita jadi mengaseni meterai. Meterai itu arek guna sebagai alat secara hukum bahwa itu sah. Jadi tangguan surat pernyataan, lalu kita tempelkan meterai dan tanda tangan di atas meterai. Itu artinya rima bahwa surat pernyataan di wanita tutup secara hukum, kita bertanggung jawab. Tetapi judul rahyate kok tanda binatang, tanda metu, tanda binatang di dalam Alkitab. Jadi metu atau binatang dalam Alkitab itu melambangkan sebuah kekuasaan. Bisa kekuasaan pemerintah, bisa kekuasaan agama. Pari semendehong Yesus bahwa orang-orang benar, jadi orang benar ya tunti ulu tutu. Tidak ada orang benar di dunia ini. Tapi istilah orang benar karena uluh dia berdosa tu mengakui dosa kasala, muang hatare patala, kemudian hatala menjamban Yesus Kristus, menjamban pempate Yesus Kristus, maampun menghapus dosa kesalahan uluh te, sehingga hatala menghitung menilai uluh te benar karena hanya Yesus yang benar. Di pambelu sampai pampate yang sempalaki te pambelu berasih jatun menguan dosa secara kalunen karena ia bergantung kepada Allah Bapanya. Memohon seluruh kuasa selama pambelu mate. Kenapa Yesus tahu pambelu berasih? Karena hatala Bapa mandop ye. Jadi Yesus pambelu berasih dia berdasarkan ia sebagai hatala. Amun dia punah hatala, ya memang suci. Hanya Tuhan yang suci di tahtanya sana, di sorga. Tidak terhampiri oleh kematian, oleh dosa. Maka ita ulun kalunen, ita tahu nguan alasan amun Yesus tuh menggunakan kuasa kealaha ye hidup suci sampai mati di salib. Kuan ita mempunai ye pambelu berasih ya tunti dosa na ye hatala. Kuan ita kan apalagi kita ulu Dayak ngaju je biasa
kalar. Tapi ita ja tahu kalar tare patala. Karena hatala memperlihatkan, memperagakan bahwa panduma Yesus je pertama kali menjadi ulun kalunen sehingga matei pambelum berasih sebagai manusia 100% manusia, bukan tidak menggunakan kealahannya. Maka kute kia uluh je percaya dengan tahu kia tende dosa, bisa berhenti dari dosa, berhenti melakukan dosa. Amun puna ye berlaku kuasa Yesus Kristus, kuasa roh berasih, tame mengguna ye, maka ye akan sanggup belum berasih.